Halo semuanya, pecinta matematika. Selamat datang di perjalanan baru yang seru ke dunia matematika. Hari ini, kita akan belajar tentang fungsi, sebuah konsep penting dalam dunia aljabar yang menakjubkan. Fungsi adalah salah satu konsep dasar dalam matematika yang memainkan peran penting dalam berbagai bidang, mulai dari ilmu komputer hingga teknik. Jangan khawatir, jangan biarkan kata aljabar membuatmu takut. Ini tidak serumit kelihatannya. Anggap saja fungsi seperti aturan khusus dalam matematika. Aturan ini membantu kita memahami hubungan antar nilai yang berbeda. Seperti kotak ajaib, ia menerima masukan, mengubahnya dan memberi kita keluaran. Mari kita perjelas ini. Bayangkan sebuah mesin yang bekerja berdasarkan aturan tertentu. Ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam mesin, mesin akan mengubahnya berdasarkan aturan tersebut. Aturan ini mengambil sesuatu dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lain. Misalnya, sebuah fungsi dapat menggandakan angka apapun. Jadi, jika kita memasukkan sebuah angka, fungsi tersebut akan menggandakannya dan memberikan kita hasilnya. Mari kita lihat contoh sederhana. Pertimbangkan sebuah fungsi yang menggandakan setiap angka yang dimasukkan ke dalamnya. Ini adalah fungsi yang sangat sederhana, tetapi cukup untuk menunjukkan konsepnya. Jika kita memasukkan 2, ia akan menghasilkan 4. Jika kita memasukkan 5, ia akan menghasilkan 10. Menarik, bukan? Begitulah cara kerja fungsi pada dasarnya. Fungsi juga bisa lebih kompleks, melibatkan banyak langkah dan operasi. Tetapi intinya tetap sama, mereka mengambil input dan mengubahnya menjadi output berdasarkan aturan tertentu. Masukkan 5, dapatkan 10. Fungsi dapat direpresentasikan dalam berbagai cara, seperti persamaan, grafik, dan tabel. Setiap representasi membantu kita memahami fungsi dari perspektif yang berbeda. Inilah fungsi yang sedang beraksi. Ini seperti mesin yang dapat diandalkan yang selalu memberikan hasil yang benar untuk input tertentu, selama ia mengikuti aturan. Ia mengambil input dan mengembalikan output tertentu, berdasarkan aturan yang ditentukan. Memahami fungsi sangat penting untuk memahami aljabar dan banyak bidang matematika lainnya. Jadi, mari selami lebih dalam dunia fungsi, dan temukan betapa menyenangkan dan bergunanya matematika. Pikirkan fungsi seperti mesin penjual otomatis. Anda memasukkan uang, masukan, dan memilih camilan. Mesin penjual otomatis menggunakan fungsinya, proses memilih camilan, untuk memberi Anda camilan yang Anda pilih, keluaran. Setiap tombol pada mesin penjual otomatis mewakili aturan yang berbeda, atau fungsi yang berbeda. Tekan satu tombol, Anda mendapatkan keripik kentang. Tekan tombol lain, Anda mendapatkan sebatang coklat. Apapun itu, tombol mana, yang Anda pilih akan memberi Anda keluaran tertentu. Fungsi dalam matematika bekerja dengan cara yang sama. Mereka seperti mesin kecil yang bekerja berdasarkan aturan tertentu untuk memberi kita hasil yang dapat diprediksi. Sekarang, mari kita selami lebih dalam. Kita akan menjelajahi dunia fungsi dan relasi yang menarik. Dalam matematika, fungsi adalah relasi khusus antara dua himpunan angka. Tapi apa artinya itu sebenarnya? Mari kita uraikan. Bayangkan pesta dansa di mana setiap orang hanya bisa berdansa dengan satu pasangan. Bayangkan pesta prom di mana setiap siswa datang dengan pasangan dansa tertentu. Himpunan angka pertama disebut domain, seperti anak laki-laki di pesta. Dan himpunan angka kedua disebut range, seperti anak perempuan di pesta. Setiap angka dalam domain hanya dapat dipasangkan dengan satu angka dalam range. Artinya, setiap anak laki-laki di pesta hanya bisa berdansa dengan satu anak perempuan, dan tidak ada yang boleh dibiarkan tanpa pasangan dansa. Relasi satu ke satu inilah yang membuat fungsi istimewa. Ini seperti korespondensi unik di mana setiap elemen dalam domain dikaitkan dengan tepat satu elemen dalam range. Ini seperti pasangan yang sempurna di mana tidak ada yang ditinggalkan sendirian. Secara matematis, ini memastikan bahwa fungsi terdefinisi dengan baik dan konsisten. Untuk memahaminya lebih lanjut, mari kita ambil beberapa contoh dari kehidupan nyata. Pikirkan tentang mesin penjual otomatis. Anda menekan tombol domain, dan Anda mendapatkan camilan tertentu, range. Setiap tombol sesuai dengan satu camilan, sama seperti setiap angka dalam domain sesuai dengan satu angka dalam range. Tekan tombol keripik, Anda mendapatkan keripik. Tekan tombol jus, Anda mendapatkan jus. Tidak ada ambiguitas, setiap tombol mengarah ke satu hasil. Itulah tepatnya cara kerja fungsi dalam matematika. Setiap input atau domain memiliki atau range tertentu, dan relasinya jelas dan dapat diprediksi.
Memahami fungsi sebagai relasi membantu kita melihat keteraturan dan struktur dalam matematika. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana berbagai elemen saling terkait dan berinteraksi satu sama lain. Jadi, lain kali Anda memikirkan fungsi, ingatlah pesta dansa, mesin penjual otomatis, dan korespondensi unik itu. Analogi ini akan membuat konsep ini jauh lebih mudah dipahami dan diingat. Fungsi adalah tentang relasi dan koneksi, dan mereka membuat matematika bukan hanya tentang angka, tetapi tentang memahami dunia di sekitar kita. Matematika bisa jadi abstrak, tetapi untungnya kita punya grafik untuk membantu kita memvisualisasikan fungsi. Grafik seperti peta yang menunjukkan kepada kita bagaimana fungsi berperilaku. Kita menggunakan dua garis pada grafik, garis horizontal yang disebut sumbu X, dan garis vertikal yang disebut sumbu Y. Kita memplot titik-titik pada grafik ini, di mana setiap titik mewakili pasangan input dan output untuk fungsi tersebut. Titik-titik ini, ketika dihubungkan, beritakan lurus ada kurva, memiliki representasi visual dari fungsi dan aturannya. Cuit gain. Bagian 5. Variabel bebas versus variabel terikat. Hari ini, kita menjelajahi dunia variabel yang menarik dalam fungsi. Jadi, mari kita bicara tentang variabel, karakter utama dalam fungsi kita. Variabel adalah blok bangunan yang membantu kita memahami relasi dalam matematika. Dalam fungsi, kita memiliki dua karakter utama, variabel bebas dan variabel terikat. Keduanya bekerja sama untuk menciptakan relasi yang bermakna. Variabel bebas, seperti namanya, adalah variabel yang kita kendalikan. Variabel ini dapat mengambil nilai apapun yang kita inginkan. Kebebasan ini memungkinkan kita untuk menjelajahi berbagai skenario dan hasil. Ini seperti memilih petualangan Anda sendiri. Sama seperti Anda memilih jalan yang ingin Anda ambil dalam sebuah cerita, kita memilih nilai untuk variabel bebas kita. Di sisi lain, variabel terikat bergantung pada variabel bebas. Ini seperti akhir cerita yang berubah berdasarkan pilihan yang Anda buat. Ini adalah hasil atau efek dari aturan fungsi. Variabel terikat adalah apa yang kita ukur atau amati sebagai respons terhadap variabel bebas. Mari kita kembali ke fungsi penggandaan kita. Ini adalah contoh sederhana namun kuat untuk menggambarkan relasi antara variabel-variabel ini. Ketika dinyatakan sebagai persamaan, ia menjadi y=2x. Ini berarti bahwa untuk nilai x apapun, nilai y akan menjadi dua kalinya. Di sini, x adalah variabel bebas kita, dan y adalah variabel terikat kita. Nilai E secara langsung dipengaruhi oleh nilai yang kita berikan pada X. Nilai I bergantung pada nilai yang kita pilih untuk X. Ketergantungan inilah yang membuat relasi antara variabel dalam matematika begitu menarik dan berguna. Dengan memahami relasi ini, kita dapat memprediksi hasil dan membuat keputusan berdasarkan informasi. Misalnya, dalam skenario dunia nyata, kita sering menggunakan variabel-variabel ini untuk memodelkan situasi. Ilmuwan menggunakan variabel bebas dan terikat untuk melakukan eksperimen dan menganalisis data. Dengan memanipulasi variabel bebas, mereka mengamati efeknya pada variabel terikat. Dalam bisnis, analis menggunakan variabel-variabel ini untuk memperkirakan tren dan membuat keputusan strategis. Variabel bebas bisa jadi waktu, dan variabel terikat bisa jadi penjualan. Bahkan ahli meteorologi menggunakan konsep-konsep ini untuk memperkirakan cuaca. Variabel bebas bisa jadi tekanan udara, dan variabel terikat bisa jadi kondisi cuaca yang dihasilkan. Jadi, baik di kelas, di laboratorium, atau di tempat kerja, memahami variabel bebas dan terikat sangatlah penting. Ini memberi kita pemahaman yang jelas tentang relasi sebab akibat. Ingat, variabel bebas adalah apa yang Anda kendalikan, dan variabel terikat adalah apa yang Anda ukur. Konsep dasar ini mendasari banyak analisis ilmiah dan matematika. Menguasai konsep ini tidak hanya akan membantu Anda dalam studi, tetapi juga dalam memahami dunia di sekitar Anda. Jadi, teruslah menjelajah, bertanya, dan belajar. Itu saja untuk variabel bebas dan terikat. Tetaplah penasaran, dan teruslah menjelajahi keajaiban matematika. Bagian 6. Langkah-langkah membuat grafik fungsi. Siap untuk membuat grafik? Mari kita uraikan langkah-langkahnya. Pertama, pilih beberapa nilai untuk variabel bebas Anda. Pilih beberapa angka untuk X, masukkan Anda. Kedua, hitung variabel terikat. Masukkan setiap nilai X ke dalam persamaan fungsi untuk mendapatkan nilai Y, keluaran yang sesuai. Ketiga, plot titik-titiknya. Untuk setiap pasangan, gambar sebuah titik pada grafik di mana nilai X dan Y bertemu. Terakhir, hubungkan titik-titiknya.
Gunakan penggaris atau gambar kurva mulus melalui titik-titik yang telah Anda plot. Selamat! Anda telah berhasil membuat grafik fungsi. Bagian 7. Uji garis vertikal. Jadi, bagaimana kita tahu jika suatu grafik benar-benar mewakili suatu fungsi? Kita menggunakan sesuatu yang disebut uji garis vertikal. Bayangkan menggambar garis vertikal lurus ke atas dan ke bawah grafik. Jika salah satu dari garis-garis ini memotong garis yang digambar lebih dari sekali, maka itu bukan fungsi. Ingat, dalam fungsi, setiap input hanya dapat memiliki satu output. Jika garis vertikal memotong grafik di dua tempat, berarti input mixed output pelangguidisan fungsi. Bagian 8. Mengapa fungsi penting? Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa saya harus peduli dengan fungsi? Nah, fungsi ada di mana-mana. Fungsi bukan hanya konsep matematika abstrak. Dari memprediksi cuaca, hingga memahami bagaimana suara merambat, kita menggunakan fungsi untuk menggambarkan relasi di dunia nyata. Insinyur menggunakan fungsi untuk mendesain jembatan, dan ekonom menggunakan fungsi untuk menganalisis pasar. Fungsi membantu kita memahami dunia di sekitar kita, dan itu skrupuldatuan. Bagian 9. Fungsi dalam kehidupan nyata. Katakanlah Anda sedang memanggang kue. Resep yang Anda gunakan seperti fungsi. Ini memberitahu Anda relasi yang tepat antara bahan-bahan, yaitu input, dan kue yang lezat, yaitu output. Atau pikirkan tentang mengendarai mobil. Kecepatan mobil Anda bergantung pada seberapa keras Anda menekan pedal gas. Itu juga fungsi. Tekanan pada pedal adalah input, dan kecepatan mobil adalah output. Lihat, fungsi ada di mana-mana. Bagian 10. Kesalahpahaman umum tentang fungsi. Jadi, mari kita luruskan beberapa hal. Terkadang orang berpikir bahwa setiap persamaan adalah fungsi, tetapi tidak selalu demikian. Ingat, fungsi memiliki relasi satu ke satu khusus antara input dan output. Juga, jangan bingung dengan berbagai cara untuk merepresentasikan fungsi. Kita dapat menggambarkannya menggunakan persamaan, grafik, tabel, atau bahkan kata-kata. Apapun representasinya, ide utamanya tetap sama. Fungsi mengambil input dan memberi kita output yang unik dan dapat diprediksi berdasarkan aturannya. Kesimpulan. Itu saja untuk fungsi. Kita telah belajar bahwa fungsi seperti aturan atau mesin khusus yang mengambil input dan mengubahnya menjadi output.